Baik, saya mulai dengan penjelasan untuk mengenal program makro pada CNC milling dengan basis kode adalah PANUK. Nah, sebenarnya apa itu makro? Makro adalah kode program bahasa tingkat tinggi yang dibuat sesuai dengan keinginan programmer dengan menggunakan variabel bebas, persamaan matematika, keputusan logika, dan variabel kondisional. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan program CNC untuk mempermudah pemrograman dan mempersingkat proses, dan untuk proses-proses yang mirip dengan ukuran yang berbeda sehingga program tidak perlu dibuat berulang-ulang. Nah, makro memiliki beberapa jenis variabel. Yang pertama itu variabel makro itu selalu ditandai dengan tanda hashtag. Yang pertama adalah variabel 0 atau 0. 0 di sini adalah variabel kosong, artinya tidak bernilai. Jadi lain dengan 0 yang berarti bilangan 0, tetapi di sini adalah variabel kosong, tidak bernilai. Lalu variabel lokal ditandai dengan hashtag 1 sampai 33. Kemudian variabel ini hanya berlaku pada file program yang berjalan, jadi tidak bisa digunakan untuk melompat ke program yang lain. Lalu berikutnya variabel global. Nah, di sini ada dua jenis, variabel 100 sampai 199 dan variabel 500 sampai 999. Perbedaannya yang pertama, 100 sampai 199 ini variabel global yang ketika mesin itu dimatikan maka variabelnya akan mereset. Tetapi kalau 500 sampai 999, ketika variabel ini diisi walaupun mesin dimatikan dan dihidupkan lagi, variabel tetap akan ada. Nah, lalu variabel mesin biasanya terdiri dari 4 digit. Nah, variabel mesin berikutnya, variabel mesin itu terdiri dari 4 digit angka. Misalnya, untuk mengisi variabel kompensasi diameter G41D1 itu dapat diisi dengan variabel hashtag 2401. Berikutnya operasi-operasi yang ada pada makro saya sederhanakan menurut bahasa saya sendiri. Yang pertama adalah operasi matematika. Nah, tadi kalau hashtag 1 saya isi dengan 0, maka variabel 1 tidak akan bernilai. Tetapi kalau variabel 2 saya isi dengan angka 0, maka bernilai 0, jadi lain. Lalu kalau saya isi 1, variabel 3, maka bernilai 1. Kemudian operasi matematika, yang pertama penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian. Nah, di sini artinya variabel 3 ini kita bagi dengan angka 2, maka ketemunya adalah 0,5. Lalu operasi perkalian. Nah, kalau diterapkan pada blok program itu menjadi misalnya G1X hashtag 2. Lalu Y hashtag 3. Artinya X bernilai 0, Y bernilai 1. Lalu operasi-operasi berikutnya. Ada fungsi matematika. Tadi lanjutan dari fungsi matematika, OR atau, kemudian AND itu dan, lalu XOR itu artinya bukan keduanya. Lalu ada fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, antisinus, antikosinus, dan anti tangen. Lalu berikutnya fungsi pembulatan. Jadi bisa kita bulatkan, misalnya operasi-operasi tertentu kita bulatkan. Nah, untuk yang pertama adalah round. Round ini menggunakan pembulatan terdekat pada matematika dengan batasan adalah 0,5. Di bawah 0,5 akan pembulatan ke bawah, di atas 0,5 akan pembulatan ke atas. Lalu yang berikutnya pembulatan fix, artinya pembulatan ke bawah, berapapun nilainya akan dibulatkan ke bawah. Lalu FUP dibulatkan ke atas, berapapun nilainya akan dibulatkan ke atas. Lalu fungsi matematika yang lain, yang berikutnya adalah absolut. Lalu SQRT itu adalah nilai akar dari sebuah nilai. Nah, berikutnya menggunakan fungsi if, then, dan goto. Nah, fungsi if ini nanti
hampir sama dengan if yang ada pada Excel. Jadi if itu jika, lalu ada kondisi. Nah, kondisi nanti bisa kita isi sebuah rumus atau sebuah persamaan atau apa. Kemudian jika kondisi terpenuhi, jika kita gabungkan dengan then, maka jika kondisi terpenuhi, maka variabel 3 akan bernilai 0. Di sini hashtag 3 sama dengan 0. Lalu berikutnya if dengan kondisi tertentu, jika kondisi tertentu terpenuhi, maka akan menuju ke blok program. Jadi go to n di sini adalah nomor blok program. Nah, untuk kondisional atau kondisi itu bisa dengan kondisi EQ atau sama dengan equal to, lalu NE atau tidak sama dengan not equal, lalu GT itu singkatan dari greater than atau lebih besar, lalu GE artinya lebih besar sama dengan greater equal, kemudian LT less than lebih kecil, LE less equal atau lebih kecil sama dengan. Lalu ada fungsi while dengan format while, kemudian ekspresi kondisinya seperti apa, lalu akan menjalankan program do dengan nomor M. Nah, M ini bisa 1, 2, 3, lalu akan mengeksekusi program di bawahnya. Nah, jika kondisi terpenuhi, akan menjalankan program di antara while dan N. Nah, kode N di sini, kode M-nya sama dengan kode M yang ada di do. Nah, jika kondisi sudah selesai atau terpenuhi, kondisi tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi setelah N. Lalu ketentuan pada while, nomor M bisa digunakan lagi pada loop di bawahnya. Lalu program while tidak boleh ada while lagi, maksimal ada 3 program. Tetapi N itu harus berada di loop yang pertama. Nah, aplikasinya seperti apa? Contohnya, membatasi kedalaman penyayatan. Sebuah benda kerja akan diratakan permukaannya dengan kedalaman awal Z5 sampai dengan Z0 dengan depth of cut-nya adalah 1 mm. Pertama kita set dulu variabel lokal 1 sebagai kedalaman awal Z5. Lalu variabel 2 kita set sebagai depth of cut 1 mm. Lalu variabel 1 akan kita gunakan operasi matematika. Variabel 1 sama dengan variabel 1 variabel dengan nominal terakhir dikurangi variabel 2. Jadi variabel 1 sama dengan 5 dikurangi 1. Maka nilai akhir dari variabel 1 itu menjadi 4. Nah, lalu baru menuju ke Z dengan kedalaman yang ditentukan. Jadi G1 Z variabel 1, maka Z akan bernilai dengan variabel 1 yang terakhir. Lalu menuju penyayatan. Nah, lalu di sini pembatasannya adalah di sini. Kita menggunakan if. Lalu jika kondisi variabel 1 tidak sama dengan 0, maka proses akan diulang menuju ke blok program nomor 30. Nah, jadi akan mengeksekusi program di atas. Tapi jika sudah memenuhi atau variabel 1 itu sudah sama dengan 0, maka akan mengeksekusi program di bawahnya. Nah, ini akan berulang ketika akan kembali ke atas, maka nilai terakhir variabel 1, 4 itu akan dikurangi 1 lagi sehingga menjadi 3. Dan seterusnya sampai nilainya itu menjadi 0. Lalu pembebasan naik dan seterusnya. Nah, bisa juga operasi if diganti dengan yang lain. Misalnya if variabel 1 lebih besar daripada 0, maka akan kembali ke blok 30. Nah, demikian operasi makro nanti bisa diaplikasikan di mesin.